Menemukan kedamaian batin tidaklah mudah, tetapi itu benar-benar berkah di dunia kita yang sibuk. Keyakinan kita sangat memengaruhi bagaimana kita mendekati kehidupan, menghadapi tantangan, dan menemukan ketenangan batin di tengah situasi sulit. Tahukah Anda bahwa ada latihan tertentu yang dirancang bagi mereka yang mencari kehidupan yang baik dan kemampuan untuk menavigasi realitas hari ini? Mari kita jelajahi beberapa latihan stoa yang berharga yang dipengaruhi oleh Marcus Aurelius yang dapat dengan mudah kita terapkan di malam hari atau sore hari untuk menemukan ketenangan batin. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya mencerminkan kebijaksanaan zaman kuno, tetapi juga sangat relevan untuk kehidupan modern kita. Saat kita mengurai lapisan rutinitas malam Aurelius, pertimbangkan bagaimana Anda bisa menerapkan prinsip-prinsip ini ke dalam ritme harian Anda sendiri. Jadi, bergabunglah dengan saya dalam ekspedisi transformasional ini. Jangan melewatkan bagian manapun dari video ini. Dengan berada di sini, Anda sudah tepat. Anggaplah diri Anda sebagai pengecualian, dan mari kita menyelami teknik-teknik abadi ini bersama-sama. Komitmen Anda untuk belajar dan peningkatan diri pantas mendapat pengakuan. Jika Anda belum melakukannya, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini agar tetap diperbarui dengan konten yang lebih bermanfaat seperti ini. Dengan menjadi bagian dari komunitas kami, Anda bukan hanya penonton, Anda adalah peserta aktif dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Terima kasih telah memilih untuk menjadi bagian dari perjalanan ini. Klik tombol berlangganan itu, dan mari kita memulai petualangan ini bersama-sama. Nomor 1. Hilangkan gangguan eksternal. Seperti yang dikatakan oleh filsuf kuno Marcus Aurelius dengan bijak, itu dalam kekuasaan Anda untuk menarik diri ke dalam diri Anda, kapan saja Anda menginginkannya. Marcus tahu cara menavigasi hiruk-pikuk kehidupan, dan dia membuatnya menjadi kebiasaan untuk melepaskan diri selama malam hari. Meskipun dia terkenal karena mendesak kita untuk hidup setiap hari seperti hari terakhir kita, dia juga mendukung ide untuk menyisihkan waktu untuk pemulihan mental. Ini adalah senjata rahasianya melawan stres dan negativitas, upaya sengaja untuk melepaskan diri dari serangan terus-menerus, rangsangan eksternal, hal-hal di luar tubuh kita, dan informasi yang membanjiri indera kita. Maju cepat ke hari ini, di mana kita dibombardir lebih dari sebelumnya, terutama dalam interaksi kita dengan orang-orang dan teknologi. Kita terus-menerus dihadapkan pada banyak tuntutan dalam kehidupan kontemporer. Ketika jadwal kita penuh dengan tugas, kewajiban, pertemuan, email, dan tenggat waktu, menciptakan tantangan yang terus-menerus terhadap waktu dan kapasitas mental kita. Dalam upaya kita untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, kita sering mendapati diri kita pulang dengan kelelahan, kebingungan, dan diambang kelelahan, kehilangan kebebasan dan ketenangan pikiran. Bahkan jika kita mencoba menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan pribadi, kita sering mendapati diri kita pulang dengan perasaan sangat lelah, kewalahan, dan hampir kelelahan, kehilangan kebebasan dan ketenangan pikiran. Biasanya, rutinitas malam kita biasanya melibatkan mengejar ketinggalan di media sosial, menonton TV berlebihan, atau dengan tergesa-gesa menanggapi email-email terakhir. Untuk membersihkan pikiran kita dan meminimalkan gangguan, sangat penting untuk mendefinisikan ulang rutinitas malam ini sebagai periode perawatan diri yang didedikasikan. Ini berarti melepaskan aktivitas yang sudah dikenal dan merangkul yang baru yang benar-benar mempromosikan pemutusan dan fokus pada diri sendiri. Mulailah dengan mematikan perangkat Anda setidaknya 30 menit sebelum tidur, menciptakan suasana yang tenang. Ini bisa sesederhana meditasi terpandu singkat, pemindaian tubuh, atau latihan pernapasan. Meditasi kesadaran secara efektif menenangkan pikiran yang sibuk dan menghubungkan Anda dengan diri fisik Anda, berfungsi sebagai retret pribadi. Mengintegrasikan praktik-praktik seperti itu ke dalam rutinitas malam Anda dapat menghasilkan manfaat luar biasa, karena meditasi dikenal untuk mengurangi kecemasan, meningkatkan suasana hati, dan secara signifikan memperbaiki kualitas tidur. Rutinitas waktu tidur Anda harus berfungsi sebagai istirahat dari dunia yang sibuk, sebuah tempat perlindungan untuk kedamaian batin Anda. Meskipun menonton acara TV berlebihan,
bermain video game, bersosialisasi dengan teman-teman, atau menggulir media sosial mungkin terasa seperti waktu pribadi. Aktivitas-aktivitas ini tidak berkontribusi pada ketenangan sejati, sebaliknya, mereka mengalihkan Anda dari menemukannya. Meskipun tidur itu penting, seringkali tidak sepenuhnya menyegarkan Anda setelah hari yang sibuk. Rutinitas malam yang benar-benar menenangkan harus melibatkan aktivitas yang memungkinkan pikiran Anda untuk bersantai. Nomor 2, lakukan olahraga fisik. Menurut Marcus Aurelius, memiliki pikiran yang tajam tidak mungkin tanpa tubuh yang sehat. Para Stoa dari masa lalu menganggap rutinitas olahraga sederhana bisa mengajarkan kita keterampilan hidup yang sangat berharga. Kita berbicara tentang kualitas seperti tetap berpegang pada tujuan, meningkatkan diri, tetap disiplin, menghadapi tantangan, dan meningkatkan kepercayaan diri. Mereka berolahraga untuk pertumbuhan pribadi, bukan hanya untuk mengesankan orang lain. Lupakan apa yang dikatakan media tentang mengejar tubuh sempurna untuk mendapatkan pujian. Para Stoa tahu bahwa ini adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Seringkali, kita menemukan alasan untuk melewatkan sesi olahraga kita dengan menyebutkan alasan seperti kelelahan, antisipasi pertemuan penting keesokan harinya, atau stres terkait pekerjaan yang berlebihan. Meskipun justifikasi umum ini, penting untuk mengakui keuntungan luar biasa yang diberikan oleh olahraga teratur bagi kesejahteraan fisik dan mental kita, dan kita tidak boleh mengabaikannya sepenuhnya. Melibatkan diri dalam bentuk aktivitas fisik apapun, seperti bermain olahraga atau pergi ke gym, memiliki dampak positif dengan memicu pelepasan endorfin, bahan kimia otak yang bertanggung jawab atas sensasi merasa baik. Endorfin ini tidak hanya meredakan stres tetapi juga meningkatkan suasana hati kita. Jika Anda berolahraga di malam hari, hal itu bahkan dapat membantu Anda tertidur lebih cepat sehingga Anda bangun dengan segar dan siap menghadapi tantangan hari berikutnya. Pendekatan alternatif melibatkan menggabungkan praktik berjalan cepat di malam hari untuk menjernihkan pikiran Anda. Sambil berjalan, serap secara sadar udara dan lingkungan sekitar, mengalihkan pikiran Anda dari perenungan hari itu ke langit malam yang memukau di atas Anda. Menggerakkan tubuh Anda dengan lembut dan menikmati alam dapat membantu Anda melupakan hari yang sibuk dan mempersiapkan diri untuk tidur yang nyenyak. Rutinitas sederhana ini memperkenalkan elemen mindfulness ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, menambah ketertarikan dan ketenangan. Mengadopsi kebiasaan ini dan mengintegrasikannya ke dalam gaya hidup Anda dapat secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, baik secara fisik maupun mental. Dengan mengakui manfaat olahraga teratur dan mengadopsi pendekatan holistik terhadap kesehatan, Anda tidak hanya mendapatkan kebugaran fisik tetapi juga membangun pola pikir yang tangguh dan positif yang dapat lebih baik menavigasi kompleksitas kehidupan modern. Nomor 3, melihat kembali hari Anda. Dalam kata-kata bijak Marcus Aurelius, kunci untuk memperluas pikiran Anda terletak pada kemampuan untuk secara sistematis menjelajahi dan memahami segala sesuatu yang Anda temui dalam hidup. Para Stoa, pendukung hidup dengan penuh kesadaran, menyarankan 2 momen optimal untuk merenung, pagi dan malam. Mulailah hari Anda dengan mencatat pikiran Anda dalam buku harian pagi dan akhiri dengan tinjauan reflektif tentang peristiwa hari itu. Dalam meditasinya, Marcus Aurelius menunjukkan bagaimana memeriksa pengalaman dan pemikiran hariannya bisa membantunya memahami sesuatu. Dengan memperhatikan apa yang dia lakukan dan pilihan yang dia buat, dia tetap mengendalikan hidupnya sehari-hari. Para Stoa menyarankan untuk meluangkan beberapa menit setiap malam untuk memikirkan hari Anda, ini seperti check-in mental. Para Stoa menyebutnya sebagai hidup dengan penuh kesadaran, cara untuk tetap sadar akan apa yang Anda lakukan dan memastikan itu sejalan dengan diri terbaik Anda. Mereka membandingkannya dengan membuat kasus Anda di pengadilan. Dengan melihat kembali hari Anda bisa memikirkan apa yang Anda lakukan dan mengapa Anda melakukannya. Ini bukan tentang bersikap keras pada diri sendiri, tetapi lebih seperti tinjauan ramah yang membantu Anda membuat pilihan yang lebih cerdas besok. Berikan bumbu pada rutinitas malam Anda dengan menambahkan tinjauan harian yang keren sebelum tidur.
Luangkan beberapa menit untuk memutar ulang dan memutar kembali hari Anda, mulai dari saat Anda bangun dari tempat tidur. Renungkan pilihan yang Anda buat, tindakan yang Anda ambil, dan bahkan emosi yang Anda rasakan. Rayakan kemenangan Anda, apa yang benar-benar Anda kuasai hari ini, di mana hal-hal menjadi sedikit tidak nyaman. Dan jangan lupakan tujuan yang terlewat, apa yang tidak sempat Anda lakukan. Ini seperti reel sorotan pribadi untuk hari Anda, membantu Anda memahami apa yang perlu dipelajari dan apa yang perlu dilakukan dengan baik besok. Memikirkan hari Anda adalah seperti senjata rahasia dalam filosofi Stoik. Ini bukan hanya tentang mengenang, tetapi seperti mempersiapkan panggung untuk besok. Bayangkan ini, Anda memutar ulang hari Anda, dan tiba-tiba Anda menemui hambatan, momen canggung ketika Anda bertemu seseorang yang Anda kenal, samar-samar tetapi tidak bisa mengingat namanya. Sekarang, dalam pemutaran ulang hari Anda memusatkan perhatian pada hal itu. Bagaimana pertemuan itu membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, bukan? Anda merasa tidak nyaman dengan percakapan yang gagal dan upaya canggung untuk keluar dari percakapan itu. Ini membuat Anda merasa sedikit canggung dan berharap Anda menanganinya dengan lebih baik. Namun, inilah bagian menariknya. Anda bisa memutar ulang dan memikirkan bagaimana Anda lebih suka menangani situasi serupa. Mungkin lain kali, Anda akan menerima kejujuran dan mengakui bahwa Anda lupa namanya, mengubahnya menjadi momen ringan hati. Atau mungkin Anda akan berusaha lebih keras untuk mengingat nama sejak awal. Ini seperti memiliki kekuatan super dalam situasi sosial, menyadari kekacauan canggung ini sehingga lain kali Anda berada dalam situasi serupa, Anda akan menanganinya dengan sedikit lebih anggun, dipersenjatai dengan wawasan dari refleksi harian Anda. Itulah keindahannya, mengubah momen canggung menjadi pelajaran untuk perjalanan yang lebih mulus di masa depan. Nomor 4, hubungkan dengan wawasan batin Anda. Menurut Marcus Aurelius, menjadi mahir dalam membaca dan menulis, dan terutama dalam hidup, membutuhkan seorang mentor. Seorang bijak adalah individu yang diakui karena kebijaksanaan, ketajaman, dan keahliannya dalam bidang tertentu, seringkali menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Para Stoa menghabiskan waktu merenungkan mentor bijak mereka dan menilai apakah tindakan mereka sendiri sesuai dengan tindakan mentor tersebut. Marcus Aurelius menganggap Zeno, pencetus filsafat Stoa, sebagai mentornya, sering merenungkan tindakan apa yang akan dilakukan Zeno. Jadikan merenungkan panutan Anda sebagai ritual malam. Luangkan waktu untuk merenungkan hari Anda atau siapa diri Anda dan bertanya, tindakan apa yang akan diambil panutan Anda? Panutan Anda bisa jadi seseorang yang Anda kenal atau hanya konsep ideal. Penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang orang ini untuk mengevaluasi apakah tindakan Anda sesuai dengan mereka. Sebagai bagian dari rutinitas malam Anda, luangkan beberapa menit untuk mengingat panutan Anda dan bertanya, apakah Anda berperilaku sesuai dengan panutan Anda? Dalam hal apa Anda dapat meningkatkan tindakan Anda besok agar lebih sesuai dengan panutan Anda? Sifat-sifat apa dari panutan Anda yang Anda amati dalam diri Anda hari ini? Melakukan refleksi selama beberapa menit dalam rutinitas malam Anda untuk menilai apakah respons Anda sesuai dengan tindakan panutan Anda dapat meningkatkan kesadaran diri Anda. Dengan terlibat dalam pemeriksaan yang penuh pemikiran ini, Anda dapat meningkatkan kesadaran diri, mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pilihan yang Anda buat. Saat Anda mengembangkan kebiasaan refleksi diri, Anda memberdayakan diri untuk membuat keputusan yang lebih disengaja, sesuai dengan nilai-nilai dan kebajikan yang beresonansi dengan Anda. Ini memungkinkan Anda untuk berkembang menjadi tipe orang yang sangat Anda kagumi, seseorang yang menjalani hidup dengan penuh pemikiran, integritas, dan komitmen tulus terhadap peningkatan diri yang berkelanjutan. Seiring waktu, proses ini tidak hanya meningkatkan pemahaman Anda tentang perilaku Anda sendiri tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab, mendorong Anda untuk berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda. Sebelum kita melanjutkan ke poin berikutnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Anda semua karena telah bersama kami.
Merangkul pengetahuan dan meninggalkan kebodohan adalah salah satu tindakan paling bermanfaat yang dapat dilakukan seseorang, dan Anda telah mengambil langkah tersebut. Pastikan Anda berlangganan saluran kami dan, jika memungkinkan, beri video ini acungan jempol. Nomor 5. Merangkul perspektif yang lebih luas. Dalam kebijaksanaan Marcus Aurelius, luangkan waktu untuk merenungkan gambaran besar, di mana peran Anda hanyalah bagian kecil, dan pertimbangkan luasnya waktu yang telah Anda diberi, hanya periode singkat dan cepat berlalu. Renungkan kerumitan takdir dan akui sejauh mana pengaruh Anda dalam hal itu. Marcus Aurelius menyarankan untuk mengambil perspektif kosmik tentang hidup, sering disebut sebagai pandangan dari atas. Ini melibatkan melihat kehidupan dan pengalaman sehari-hari Anda dari sudut pandang yang lebih luas, seolah-olah Anda mengamati mereka dari sudut pandang orang ketiga, untuk menjauhkan diri dari emosi dan kecemasan pribadi. Perlu dicatat bahwa Aurelius melakukan refleksi ini di malam hari, merenungkan hidupnya dari sudut pandang kosmik untuk melampaui perspektif pribadi yang terbatas. Di era sekarang, banyak gangguan mengelilingi kita. Apakah kita sedang berada di luar rumah atau bersantai di rumah, kita dibombardir dengan iklan, berita, dan berbagai pendapat. Bahkan ketika kita seharusnya beristirahat, smartphone, radio, TV, dan komputer kita memiliki rencana lain untuk perhatian kita. Semua kelebihan informasi ini berdampak pada otak kita, meninggalkan sedikit ruang untuk waktu santai atau pemikiran mendalam. Seolah menemukan sudut tenang untuk berpikir damai telah menjadi misi yang mustahil di tengah semua gangguan ini. Jadi, meluangkan waktu untuk bersantai dan menyortir pikiran kita telah menjadi tantangan nyata. Untuk mengatasi ini, cobalah melihat segala sesuatu dari gambaran yang lebih besar untuk meringankan beban masalah kita, karena ini mengalihkan fokus kita di luar diri kita sendiri. Mulailah dengan menghabiskan waktu tenang di malam hari, memikirkan apa yang ada di sekitar Anda. Tubuh Anda, ruang tinggal Anda, dan orang-orang yang berbagi tempat itu dengan Anda. Pertimbangkan bagaimana mereka mungkin merasa, hubungan Anda dengan mereka, serta berbagai tantangan, aspirasi, dan kecemasan yang mereka hadapi. Kemudian, perbesar pandangan Anda ke kota Anda dan sadari bahwa setiap orang di sekitar Anda memiliki kehidupan unik mereka sendiri. Orang-orang ini berbagi spektrum harapan, impian, dan ketakutan yang sama seperti Anda. Perluas pandangan Anda ke seluruh negara Anda, dan bayangkan planet ini secara keseluruhan, memikirkan semua orang yang hidup di negara-negara yang berbeda dengan latar belakang dan budaya yang beragam. Cobalah untuk memahami kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang kurang beruntung. Terus perluas perspektif Anda untuk memikirkan sistem tata surya, alam semesta, dan segala sesuatu yang ada. Ketika kita mundur dan melihat diri kita dari perspektif yang lebih luas, kita mulai mengenali bahwa kita bukan individu yang terisolasi terputus dari dunia di sekitar kita. Sebaliknya, kita adalah bagian integral dari kesatuan yang lebih besar yang saling terhubung, aktif berpartisipasi dalam tarian hidup yang rumit yang melingkupi kita. Mengalihkan perspektif kita dari dalam keluar memungkinkan kita mendapatkan pemahaman yang lebih objektif tentang diri kita sendiri dan tantangan yang kita hadapi. Dengan menjauhkan diri dari permasalahan sehari-hari dan tantangan yang menghadang kita, kita mendapatkan perspektif yang lebih jelas dan lebih luas tentang mereka. Perubahan ini meminimalkan intensitas emosional, memberi kita kesempatan yang lebih baik untuk memahami penyebab utama dan menentukan solusi yang efektif. Menempatkan segala sesuatu dalam konteks menjadi lebih sederhana. Nomor 6. Persiapkan untuk pagi hari. Dalam tindakan Anda, jangan menunda. Marcus Aurelius dengan penuh semangat menekankan pentingnya bangun pagi setiap hari, bukan hanya sebagai rutinitas tetapi sebagai strategi untuk memanfaatkan setiap momen. Ia percaya bahwa tidur seharusnya menjadi pengalaman yang menyegarkan, bukan alasan untuk bermalas-malasan. Aurelius, seorang pendukung rutinitas pagi yang gigih, melampaui pagi itu sendiri. Ia percaya pada persiapan untuk kesuksesan pada malam sebelumnya, memastikan awal hari yang proaktif dan penuh tujuan. Para Stoa memiliki ritual harian untuk mempersiapkan hari mereka.
Setiap pagi, mereka meluangkan waktu untuk membayangkan tujuan mereka, mengantisipasi berbagai skenario, dan terlibat dalam refleksi diri. Praktik ini tidak terbatas hanya pada pagi hari. Banyak stoa menjadikannya kebiasaan untuk mengulangi refleksi yang penuh pemikiran ini di malam hari juga. Pendekatan yang disengaja terhadap perencanaan dan kesadaran diri ini membantu mereka menjalani hari dengan tujuan dan ketahanan. Untuk membuat pagi hari Anda lebih mudah, mulailah dengan mempersiapkan segala sesuatu pada malam sebelumnya. Ini bisa melibatkan memilih pakaian Anda, mengatur tas kerja Anda, atau menetapkan rutinitas pagi yang jelas. Anggap saja sebagai daftar periksa yang telah siap, menghindarkan otak Anda dari kerepotan membuat keputusan saat itu juga. Ingatlah bahwa semakin banyak pilihan yang Anda hadapi sepanjang hari, semakin kurang efektif keputusan tersebut. Simpan energi mental Anda untuk keputusan kecil, seperti memilih pakaian pagi Anda. Ini tidak hanya bermanfaat bagi kesejahteraan Anda tetapi juga mengubah bangun pagi menjadi pengalaman yang lebih menyenangkan. Ketika Anda memasukkan persiapan malam ini ke dalam rutinitas malam Anda, ini tidak hanya membuat pagi Anda lebih lancar tetapi juga meredakan kekhawatiran tentang tugas-tugas yang menunggu Anda saat Anda bangun. Ini adalah cara sederhana untuk mempersiapkan diri Anda untuk memulai hari dengan lebih santai dan bebas stres. Nomor 7, luangkan waktu untuk bersama keluarga. Kebijaksanaan Marcus Aurelius mencerminkan perasaan ini. Mereka yang hidup lebih lama dan mereka yang akan mati segera kehilangan hal yang sama, karena saat ini adalah satu-satunya yang bisa mereka berikan. Karena itulah yang Anda miliki dan apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak dapat kehilangan. Wawasan mendalam ini sangat beresonansi dengan pentingnya menghargai momen saat ini. Bagi Marcus Aurelius, di tengah ketenaran dan jadwal yang sibuk, keluarga tetap menjadi prioritas utamanya. Setiap malam, meskipun dengan tanggung jawab yang menuntut, ia meluangkan waktu berharga untuk anak-anak dan istrinya. Saat ia menidurkan anak-anaknya, ia akan menikmati momen tersebut, menyadari kerapuhan hidup dengan setiap ciuman selamat malam. Ia mengingatkan dirinya sendiri dengan tenang, jangan terburu-buru, ini mungkin menjadi yang terakhir kalinya kamu melakukannya. Tidak ada jaminan bahwa kalian berdua akan melewati malam ini. Cintanya pada keluarganya tak tergoyahkan, mengakui bahwa hal yang paling berharga dalam hidupnya ada di depannya. Ia mengulangi ritual penuh perasaan ini selama ia cukup beruntung untuk mengalaminya. Para stoa dulu banyak memikirkan tentang kematian. Mereka percaya bahwa melakukan ini membantu mereka menyadari betapa singkatnya hidup. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ada sesuatu yang sangat umum di antara mereka yang sedang sekarat? Banyak dari mereka yang berharap mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga mereka. Banyak dari mereka merasa sedih karena melewatkan momen penting dengan anak-anak mereka dan tidak bisa menikmati waktu bersama pasangan mereka. Itu karena kehidupan kita yang sangat sibuk saat ini. Keluarga-keluarga hari ini berjuang untuk menemukan bahkan 30 menit waktu berkualitas bersama setiap minggu. Bahkan ketika mereka berkumpul, tidak jarang orang tua mengaku bahwa momen-momen ini tenggelam dalam kesunyian di depan TV, akibat terlalu tenggelam dalam buku, video game, atau sekadar terlalu lelah untuk terlibat dalam percakapan. Serupa dengan para stoa, jika kita secara teratur memikirkan fakta bahwa suatu hari kita atau anak-anak kita tidak akan bisa menikmati hidup lagi, hal ini mendorong kita untuk membuat perubahan positif. Refleksi ini mendorong kita untuk menghabiskan lebih banyak waktu berkualitas dengan keluarga kita dan menyatakan cinta kepada anak-anak dan kerabat kita lebih sering. Menghabiskan waktu bersama sebagai keluarga sangat penting karena membantu menciptakan ikatan yang kuat, memperdalam cinta kita satu sama lain, dan membuat hubungan kita dalam keluarga menjadi lebih kuat. Ketika kita meluangkan waktu untuk bersama keluarga, itu bukan hanya tentang bersenang-senang, tetapi juga tentang menghadapi tantangan bersama. Ini membuat kita merasa lebih aman dan mengajarkan nilai-nilai keluarga yang penting kepada semua orang. Jadi, dengan fokus pada keluarga kita tidak hanya memperbaiki hubungan kita, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh cinta bagi semua orang.
Terima kasih telah bergabung dengan saya dalam eksplorasi stoicisme yang terinspirasi oleh Marcus Aurelius. Saat kita menyelesaikan perjalanan ini, saya mendorong Anda untuk mengintegrasikan praktik-praktik abadi ini ke dalam kehidupan sehari-hari Anda, membangun ketahanan dan kebijaksanaan. Jika Anda menemukan nilai dalam video ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami untuk pelajaran stoicisme yang lebih mendalam. Tekan tombol suka jika Anda merasa cocok dengan ajaran ini dan silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas yang berkomitmen untuk merangkul prinsip-prinsip stoicisme, memberdayakan satu sama lain untuk menghadapi tantangan dunia modern kita dengan keleluasaan dan ketahanan. Dukungan Anda sangat berarti, dan saya menantikan untuk melanjutkan perjalanan filosofis ini bersama. Sampai jumpa lagi. Tetaplah sadar dan stoik. Terima kasih.